Lo pernah nggak sih dengar orang ngomong dengan super pede, padahal isi omongannya tuh, yah lah, salah semua. Ngomongin politik kayak dia yang nyusun undang-undangnya. Ngasih opini soal mental health, padahal sumbernya cuma dari thread Twitter. Ngotot soal fakta ilmiah, tapi pas ditanya sumbernya dari mana, jawabnya cuma, yah banyak lah, cari aja di Google. Dan yang lebih aneh lagi, dia percaya 100% sama apa yang dia omongin. Benar-benar yakin, gak ada ragu-ragunya. Sementara lo yang sebenarnya ngerti, yang udah baca, yang udah belajar, malah mikir, gue belum ngerti-ngerti amat sih, gue takut salah ngomong. Kenapa bisa kebalik kayak gitu? Ternyata itu bukan kebetulan. Ada penjelasan psikologi yang udah diteliti puluhan tahun, namanya efek Dunning-Kruger. Efek ini ngejelasin satu fakta yang nyebelin tapi nyata. Orang yang paling gak kompeten seringkali justru ngerasa paling jago. Sementara orang yang beneran kompeten justru ngerasa kurang. Lo tahu nggak, efek ini yang bikin orang ngawur bisa viral, yang bikin hoax lebih gampang dipercaya daripada riset, dan yang bikin lo, gue, dan banyak orang pintar jadi overthinking setiap kali mau speak up. Jadi, kalau lo pernah mikir, kenapa dunia ini rasanya kebalik? Kenapa suara paling lantang sering datang dari yang paling nggak tahu? Atau jangan-jangan gue juga pernah kayak gitu? Tenang, hari ini kita bakal bahas semuanya. Apa itu efek Dunning-Kruger? Kenapa makin nggak ngerti, makin yakin? Dan gimana caranya biar lo nggak ikut-ikutan jadi bagian dari efek ini? Kita bahas bareng, santai kayak ngobrol. Dan semoga abis ini lo bisa lebih pede dengan pengetahuan lo, tapi juga tetap rendah hati buat terus belajar. Oke, jadi sebelum kita ngegas lebih jauh, kita harus kenalan dulu sama si Dunning dan Kruger ini. Dunning dan Kruger itu dua orang peneliti dari Cornell University. Tahun 1999, mereka bikin riset yang hasilnya mind-blowing banget. Simpelnya gini, orang yang punya kemampuan rendah dalam suatu bidang seringkali nggak sadar betapa rendahnya kemampuan mereka. Dan bukan cuma itu, mereka justru ngerasa lebih pintar dari yang sebenarnya. Gila kan? Contohnya, banyak banget. Orang yang baru baca satu artikel tentang konspirasi langsung ngerti geopolitik. Baru nonton satu video tentang ekonomi langsung bahas inflasi kayak dosen senior. Baru belajar dikit soal psikologi langsung jadi ahli hubungan dan trauma orang lain. Dan mereka yakin banget. Padahal sebenarnya mereka cuma baru nyentuh permukaan. Kayak baru masuk kolam renang sampai lutut, tapi udah ngerasa bisa selam bebas di laut dalam. Nah, Dunning dan Kruger bilang, orang-orang ini nggak sadar sama keterbatasan mereka karena pengetahuan mereka terlalu sedikit buat ngerti seberapa banyak yang belum mereka tahu. Dan ini bukan cuma teori doang, efek ini kejadian di mana-mana. Di komentar medsos, di grup WhatsApp keluarga, bahkan di dunia kerja, ada orang yang baru masuk kantor sebulan udah sok ngajarin senior. Yang lucu dan tragis, efek ini nggak cuma bikin mereka kelihatan lucu, kadang efek ini bisa bahaya. Contoh, orang yang ngerasa paham soal kesehatan terus nyebar hoaks, nolak vaksin cuma karena nonton satu video di TikTok, ikut investasi random karena dengerin influencer, lalu nyalahin sistem pas rugi. Dan lo tahu yang lebih nyebelin? Mereka ini biasanya vokal banget, yakin, tegas, ngotot, dan karena mereka kelihatan pede, banyak orang jadi percaya. Jadi, kalau lo selama ini mikir, kenapa orang yang salah bisa kedengaran lebih meyakinkan daripada orang yang benar? Efek Dunning jawabannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar. Kenapa sih orang yang paling nggak tahu justru paling pede? Harusnya kan logikanya gini, makin ngerti, makin pede dong. Tapi kenyataannya justru kebalik.
Orang yang cuma ngerti dikit malah ngerasa udah paham segalanya. Sementara orang yang beneran paham malah ngerasa ragu. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ada di satu hal, kesadaran. Jadi gini, waktu lo baru mulai belajar sesuatu, misalnya psikologi, lo ngerasa excited banget. Lo baru tahu tentang inner child, trauma, overthinking, dan lo mikir, wah ini sih gue banget, ini orang-orang sekitar gue banget, kok kayaknya gue langsung ngerti semua ya? Itu fase percaya diri palsu, karena lo baru belajar dikit, tapi belum tahu seberapa dalam dan kompleks bidang itu sebenarnya. Sementara orang yang udah belajar lebih lama justru mulai sadar, oh ternyata gak sesimpel itu. Tiap orang beda kasus, gue harus hati-hati ngomong biar gak salah. Dan mereka jadi lebih humble, bukan karena mereka gak bisa, tapi karena mereka ngerti seberapa banyak hal yang belum tentu mereka pahami. Ini kayak lo naik gunung. Pas baru jalan dikit di kaki gunung, lo ngerasa kuat banget. Wah, gampang nih. View-nya juga udah bagus. Paling bentar lagi sampai. Tapi makin lo naik, makin lo sadar. Capeknya makin kerasa. Jalannya makin licin. Gunungnya ternyata tinggi banget. Dan akhirnya lo sadar. Oke, ini bukan cuma soal kuat. Ini soal siap dan sabar. Efek Dunning-Kruger bikin orang mandek di kaki gunung, tapi udah ngerasa nyampe puncak. Dan bahayanya, karena mereka yakin banget sama dirinya sendiri, mereka bisa jadi nyeret orang lain buat ikut ke jalan yang salah. Makanya penting banget kita semua belajar ngerem sedikit. Nanya ke diri sendiri, ini gue beneran ngerti atau baru ngerti permukaannya doang? Gue ngomong karena tahu atau cuma pengen kelihatan tahu? Dan percaya deh, rasa ragu itu sehat. Itu tandanya lo mulai sadar. Dan itu tandanya lo lagi tumbuh. Gue tahu judul bab ini agak nyentil, tapi justru itu poinnya. Lo pernah nggak sih mikir, kok bisa ya orang ini ngomong sebegitunya padahal jelas-jelas salah? Dia beneran nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Apa nggak malu ngomong gitu di depan banyak orang? Dan anehnya, mereka kayak nggak sadar aja gitu. Pede, santai, ngotot, seolah-olah dia lagi ngasih kuliah umum. Nah, balik lagi ke risetnya Dunning dan Kruger. Mereka bilang gini, orang yang nggak kompeten dalam suatu bidang seringkali nggak punya kapasitas buat sadar seberapa nggak kompetennya mereka. Kenapa? Karena skill yang dibutuhin buat ngelakuin sesuatu dengan baik, itu juga skill yang dibutuhin buat ngelilai apakah dia ngelakuinnya dengan buruk. Simpelnya, kalau lo nggak punya ilmunya, lo bahkan nggak tahu kalau lo lagi salah. Misalnya, orang yang baru belajar desain ngerasa karyanya udah wow. Kenapa? Karena dia belum tahu standar yang sebenarnya. Dia belum ngerti tentang komposisi, warna, ruang kosong, estetika, prinsip visual. Makanya dia nggak sadar kalau desainnya ya masih mentah. Tapi begitu dia belajar lebih dalam, dia mulai mikir, wah selama ini desain gue berantakan juga ya, ternyata banyak hal teknis yang nggak gue ngerti. Kesadaran datang dari belajar, dan orang yang belum banyak belajar, ya belum punya kesadaran itu. Dan ini bukan cuma soal skill teknis. Di dunia diskusi, banyak orang nyebarin opini kayak fakta. Di politik, orang bisa ngotot padahal datanya salah. Di medsos, orang bisa komen seenaknya, padahal konteksnya nggak mereka pahami. Kenapa mereka bisa seberani itu? Karena mereka belum sadar bahwa mereka belum ngerti. Efek ini ngebentuk lingkaran setan. Lo nggak tahu banyak, tapi karena nggak tahu, lo nggak bisa nilai bahwa lo nggak tahu. Akhirnya, lo ngerasa udah tahu segalanya, dan lo makin percaya diri buat nyebarin ketidaktahuan itu. Makanya, semakin dikit ilmunya, semakin banyak suaranya. Tapi ini bukan cuma soal nyinyir, ini juga jadi pengingat buat diri kita sendiri. Karena jujur, semua dari kita pernah ada di posisi itu. Yang ngerasa tahu, padahal baru seujung kuku. Yang ngerasa bisa, padahal belum ngerti kerumitannya. Dan itu nggak salah. Yang penting, kita bisa berhenti dan mulai nanya ke diri sendiri. Gue beneran ngerti gak sih? Apa gue cuma pengen kelihatan ngerti? Sekarang kita balik ke sisi sebaliknya. Kenapa orang yang sebenarnya jago justru malah ragu sama dirinya sendiri?
Kenapa makin banyak tahu, makin sering bilang, gue belum ngerti semuanya, gue masih belajar kok, gue nggak yakin gue bisa jawab itu. Padahal orang lain udah nganggap dia expert. Jawabannya ada di satu istilah psikologi yang disebut imposter syndrome. Perasaan nggak pantas atau nggak cukup kompeten walaupun orang lain ngelihat kita sukses atau pintar. Dan ini sering banget dialami orang-orang yang sebenarnya kompeten. Kenapa? Karena makin banyak yang lo pelajari, makin lo sadar betapa luasnya dunia ini, betapa banyak hal yang belum lo ngerti, dan betapa gampangnya lo bisa salah. Jadi bukan karena mereka nggak bisa, tapi karena mereka tahu risikonya kalau mereka salah. Mereka sadar ada konteks, ada detail, ada nuansa, makanya mereka hati-hati. Mereka mikir dulu sebelum jawab. Mereka ngerasa, jangan-jangan gue kelewat sesuatu. Dan itu bukan kelemahan, itu bentuk dari intelektualitas yang matang. Tapi, di dunia yang geraknya cepat dan suaranya berisik, keraguan kayak gitu sering dianggap lemah. Orang yang jawab, gue nggak yakin, dibilang nggak kompeten. Orang yang diam dulu sebelum ngomong, dibilang kurang tegas. Sementara orang yang ngomong terus, pede tanpa mikir, malah kelihatan dominan. Inilah ironi efek Dunning-Kruger. Jadi, jangan heran kalau lo pernah ngerasa kayak gini. Kenapa gue takut ngasih pendapat, padahal gue udah belajar banyak? Kenapa gue mikir panjang, padahal orang lain langsung jawab asal-asalan? Kenapa gue yang lebih ngerti justru lebih diam? Itu tandanya lo punya kesadaran, lo ngerti kompleksitas, lo tahu batas lo, dan lo nggak mau asal-asalan. Dan itu justru bukti lo udah tumbuh. Oke, sekarang kita masuk ke TKP utama dari efek ini, media sosial. Coba lo buka TikTok, Instagram, atau Twitter beberapa menit aja, scroll pelan-pelan. Dan lo bakal lihat, orang ngasih tips soal mental health padahal baru baca 2 thread. Influencer ngomong soal ekonomi dunia kayak dia gubernur BI. Akun-akun edukasi ngasih info medis, padahal gak ada background-nya sama sekali. Yang bikin kaget, engagement-nya tinggi banget, komentar rame, share ribuan, banyak yang setuju. Kenapa bisa gitu? Karena di medsos, yang kelihatan yakin sama dengan kelihatan bener. Bukan karena mereka emang bener, tapi karena mereka ngomongnya lantang, percaya diri, dan pakai gaya meyakinkan. Dan orang-orang yang skeptis, yang bilang gue masih belajar, justru tenggelam. Media sosial tuh dirancang buat ngerangkul suara yang ekstrim, berani, dan cepat. Dan efek Dunning-Kruger pas banget masuk ke situ. Orang yang baru ngerti setitik langsung bikin konten. Orang yang udah lama belajar ngerasa takut disalahpahami, jadi mikir 2 kali sebelum upload. Akhirnya, timeline kita dipenuhi konten dari orang yang paling yakin, padahal belum tentu paling ngerti. Dan lo tahu apa yang bikin makin parah? Algoritma. Konten yang bikin orang emosi, marah, ngakak, atau kagum lebih gampang viral. Dan yang kayak gitu biasanya bukan yang paling valid, tapi yang paling heboh. Jadi yang awam makin percaya, yang tahu beneran jadi minoritas. Makanya penting banget kita nggak asal percaya sama orang yang kelihatannya pintar di medsos. Tanya dulu, dia ngomong berdasarkan ilmu, pengalaman, atau asumsi pribadi? Sumbernya jelas nggak? Dia ngasih ruang buat diskusi atau langsung menggurui? Dan yang paling penting, jangan asal repost, jangan asal setuju, jangan asal ikut. Karena medsos itu bukan universitas, dan percaya karena rame bukan ukuran kebenaran. Oke, setelah tahu efek Dunning-Kruger bisa kejadian ke siapa aja, bahkan ke kita sendiri, pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar lo nggak jadi bagian dari masalah ini? Karena jujur aja, nggak ada yang kebal. Lo bisa ngerasa udah paham sesuatu, padahal belum. Lo bisa sok yakin cuma karena lo pengen terlihat pintar. Dan lo bisa salah tanpa sadar.
So, let's break it down. 1. Sadari, rasa yakin itu nggak sama dengan kebenaran. Kadang kita ngerasa pasti bener nih, tapi ternyata salah total. Dan itu manusiawi. Maka dari itu, penting buat punya ruang ragu. Tiap kali lo mau ngomong, post sesuatu, atau ngasih opini, tanya dulu. Gue yakin karena apa? Udah cukup belum info yang gue pegang? Gue lagi pengen sharing atau pengen diakui? 2. Semakin lo belajar, semakin lo tahu kalau masih banyak yang belum lo tahu. Ini prinsip dasar buat keluar dari Dunning-Kruger trap. Terus belajar, baca, tanya, dengarkan. Ikutin orang-orang yang emang ngerti, bukan yang cuma rame. Dan jangan buru-buru jadi guru setelah baru jadi murid sehari. 3. Bedain antara opini, pengalaman, dan ilmu. Kadang kita ngomong, gue pernah ngalamin ini, jadi menurut gue begini. Itu valid, karena lo ngomong dari pengalaman. Tapi, jangan sampai lo ngeklaim itu sebagai kebenaran universal. Contoh, gue pernah sembuh dari anxiety tanpa terapi, jadi semua orang gak perlu terapi. Nah, itu udah bahaya, karena pengalaman pribadi bukan solusi untuk semua orang. 4. Bersedia diingatkan, gak langsung ngotot. Ini yang bedain lo dari orang yang sok tahu. Kemauan buat dengerin dan direvisi. Gak semua koreksi itu serangan. Kadang itu bentuk sayang, bentuk peduli, atau bentuk upgrade buat lo. Bilang gue salah itu bukan aib. Justru itu tanda kalau lo udah cukup dewasa buat gak perlu selalu kelihatan benar. Kuncinya, 1. Rasa ingin tahu harus lebih besar dari rasa ingin terlihat tahu. Lo nggak harus selalu jadi yang paling paham. Yang penting, lo jadi orang yang terus belajar. Dan itu udah lebih dari cukup. Setelah lo ngerti tentang efek Dunning-Kruger, mungkin lo bakal mulai notice, oh ini nih orang yang kena efek itu. Wah, dia ngomong ngasal banget. Pengen banget gue bales omongannya. Tapi tunggu dulu. Sekarang kita bahas, haruskah lo selalu ngedebat orang yang salah? Jawaban singkatnya, nggak selalu. Bukan karena lo kalah, bukan juga karena lo nggak ngerti, tapi karena nggak semua debat itu worth it. Kadang debat sama orang yang kejebak efek Dunning-Kruger tuh kayak lo main catur lawan burung merpati. Dia nggak ngerti aturan, tapi tetap jalanin bidak sesuka hati, terus ngacak papan, terus terbang sambil bilang, tuh kan gue menang. Orang yang belum sadar kalau dia nggak ngerti, biasanya juga belum punya kapasitas buat dengerin, apalagi nerima bahwa dia salah. Dan kalau lo paksa adu argumen sama orang kayak gitu, bisa-bisa malah bikin energi lo habis dan frustrasi sendiri. Tapi ini juga bukan berarti lo jadi apatis atau diem aja terus. Kadang lo emang perlu speak up kalau omongannya bahaya, misleading, atau nyebarin hoaks. Tapi pilih cara dan momen yang tepat. Seringkali bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang bisa tetap tenang dan bijak. Karena orang pintar sejati gak butuh menang debat. Yang mereka kejar adalah kejelasan, bukan validasi. Jadi ingat, tujuan kita bukan buat nunjukin siapa yang lebih benar, tapi buat ngajak orang lebih mikir. Dan kadang itu lebih ampuh dilakukan lewat contoh, bukan konfrontasi. Jadi lo bisa bilang, gue ngerti sih kenapa lo mikir begitu, tapi ada info lain juga nih, daripada lo salah total, ngaco. Cara ngomong itu penting, karena orang yang paling keras belum tentu paling benar, dan orang yang paling tenang belum tentu kalah. Sekarang kita balik ke diri sendiri. Setelah tahu bahaya dari sok tahu, mungkin lo mikir, terus gue harus jadi insecure aja gitu. Gimana cara tetap pede tapi gak jatuh ke efek Dunning-Kruger? Dan ini pertanyaan penting banget, karena kita semua pengen punya kepercayaan diri, tapi juga nggak mau jadi orang yang over pede tanpa dasar. Jadi, gimana caranya? 1. Bedain antara confident versus certain. Lo bisa percaya diri tanpa harus ngerasa pasti benar. Contoh,
gue udah belajar ini, dan dari yang gue pahamin, kemungkinan besar gini. Tapi gue terbuka kalau lo punya info atau perspektif lain. Itu bentuk pede yang sehat. Lo percaya sama proses lo, tapi lo juga tahu bahwa lo bukan satu-satunya yang pegang jawaban. 2. Pede karena proses, bukan pura-pura. Jangan bangun rasa percaya diri dari validasi doang. Bangun dari proses belajar, jam terbang, dan pengalaman nyata. Kalau lo baru mulai, ya bilang aja lo baru mulai. Itu bukan kelemahan, itu kejujuran. Dan lo bisa tetap ngomong dari pengalaman lo, asal lo gak ngaku itu fakta universal. 3. Ngaku gak tahu sama dengan bukti kedewasaan. Ada power besar dari kalimat, gue belum tahu soal itu. Kayaknya gue salah deh. Boleh koreksi kalau gue keliru ya? Bukan bukti lo bodoh, itu bukti lo berani jujur. Dan itu bikin orang malah lebih respek. 4. Jangan takut nanya. Lo gak akan kelihatan bodoh karena nanya. Lo justru makin bodoh kalau gak nanya tapi sotoy. Kalau lo ada di tempat yang bikin lo takut kelihatan gak ngerti, itu bukan tempat belajar yang sehat. Cari lingkungan yang ngebolehin lo explore, gagal, dan berkembang bareng. Confidence itu tumbuh dari keberanian buat terus berkembang, bukan dari pura-pura udah nyampe puncak. Kalau lo udah nyimak video ini dari awal sampai akhir, gue pengen lo tepuk pundak lo sendiri dulu. Kenapa? Karena lo bukan cuma pengen jadi tahu, tapi pengen jadi lebih sadar. Dan itu, brosis, adalah langkah penting yang gak semua orang berani ambil. Kita hidup di dunia yang bising, bukan cuma karena suara motor tetangga atau notifikasi nonstop, tapi karena semua orang merasa harus punya pendapat. Dan sayangnya, yang paling lantang justru seringkali yang paling belum ngerti. Dari semua yang kita bahas soal efek Dunning-Kruger, ada satu benang merah besar. Ilmu bukan bikin lo makin sombong, tapi makin sadar betapa banyak yang lo belum tahu. Dan kesadaran itu adalah titik awal dari kebijaksanaan. Lo nggak harus jadi ahli buat berani ngomong, tapi lo juga nggak harus sok ngerti semuanya biar dianggap bernilai. Karena nilai diri lo gak datang dari seberapa banyak lo omong, tapi dari seberapa jujur lo dalam belajar, dari seberapa sering lo nanya, dibanding ngotot kelihatan tahu, dan dari seberapa berani lo bilang, gue belum tahu, tapi gue mau belajar. Jadi, pelajaran besar dari efek Dunning-Kruger ini, orang yang paling yakin belum tentu paling benar, dan yang paling diam belum tentu bodoh. Jangan takut kelihatan gak tahu, takutlah kalau lo gak pernah mau belajar. Pede boleh, tapi jangan tutup kuping, karena pendapat lo akan makin kuat kalau dibangun dari rasa ingin tahu, bukan cuma keinginan buat menang debat. Kalem adalah kekuatan. Orang yang beneran ngerti gak butuh buktiin ke semua orang. Dia tahu kapan ngomong, kapan dengerin, kapan diem. Dan terakhir, kalau suatu hari nanti lo lagi ngetik komen atau mau ngepost sesuatu dan lo ngerasa, kayaknya gue ngerti ini banget deh. Berhenti sebentar, tarik nafas, tanya, gue beneran ngerti atau gue cuma baru tahu secil dan lagi over pede? Kalau jawabannya ragu, itu bagus, karena itu tandanya lo udah lebih bijak dari kemarin. Kalau video ini bikin lo mikir atau bikin lo sadar bahwa kita semua bisa kejebak efek Dunning-Kruger, bagikan ke teman-teman lo. Karena bisa aja hari ini lo yang belajar, besok lo yang bisa ngingetin orang lain. Dan kalau gak ada yang bilang ini ke lo hari ini, gue pengen bilang, lo hebat karena masih mau belajar. Lo keren karena masih mau jujur. Dan lo tumbuh bukan karena lo tahu segalanya, tapi karena lo sadar bahwa lo gak tahu segalanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis, tetap rendah hati. Dan ingat, kadang diam adalah bentuk paling bijak dari kecerdasan.